Selamat pagi, teman-teman Kang Hadi Konsen. Uh, IDI akan mengadakan perhelatan besar, yaitu Muktamar uh, di Lombok kali ini, Nusa Tenggara Barat. Tentu hal yang menjadi catatan penting kali ini tidak memilih presiden elek karena sudah dihapuskan, jadi tinggal mengangkat uh, Dr. Slamet Budiharto sebagai Ketua Umum uh, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia ke depannya, menggantikan Dr. Adib Humaydi yang melakukan purna tugasnya di bulan Februari ini, 2025. Nah, untuk itu ada hal yang paling penting yang saya dapatkan tentang pencalonan Ketua Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Sini saya dapat info ada 4 calon, yaitu Dr. Frans Santosa, spesialis jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, Dr. Ani Azhari, spesialis obstetri ginekologi. Yang ketiga, Dr. Wawang Sukarya, spesialis obstetri ginekologi. Yang keempat adalah Dr. Caroline Kuntarjo, spesialis bedah. Baik, mari kita ikuti satu persatu wawancara saya terhadap para calon ini. Ini rata semua calon pasti dicalonkan dan didorong oleh beberapa komunitasnya, baik dari cabang, wilayah, maupun perhimpunannya. Jadi tidak ada yang namanya mencalonkan sendiri, karena biar bagaimanapun Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia ini, tentu para calon ini sudah berkiprah lama, baik di organisasi fungsional maupun di kemajelisian. Baik, marilah kita bisa bersama-sama menyaksikan wawancara saya dengan para calon secara terpisah untuk menjadi pegangan kita dalam menentukan siapa yang diharapkan bisa menjaga marwah etik dokter Indonesia. Ini bukan hanya untuk Ikatan Dokter Indonesia, tapi juga untuk bangsa dan negara ini. Baik, mari kita saksikan satu persatu para calon ini, dan sebelumnya saya akan mempersembahkan situasi prolog daripada Muktamar IDI di Mataram. Kita saksikan selengkapnya. Hati mana yang tak terpana saat disuguhkan keindahan alam serta syahdunya untayan doa dan budaya yang menyatu sempurna. Warisan seni yang apik terpelihara, kearifan lokal masyarakat, dan beragam wisata olahraga siap menyambut hangat semua pendatang. Selamat datang di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. IDI Kota Mataram siap menyambut Muktamar Ikatan Dokter Indonesia
yang ke-32 tahun 2025. Bagi seluruh dokter terbaik tanah air, saatnya berkumpul di tanah yang indah ini untuk merajut ikatan kebersamaan dalam semangat yang membara. Bersilaturahmi, berbagi, dan berdiskusi untuk mewujudkan kemajuan besar dalam dunia kesehatan Indonesia. Baik, selamat siang teman-teman Kang Hadi Conscience. Kali ini saya kedatangan tamu eh, dokter ya. Ini namanya Dokter Carolina Kuntarjo, spesialis bedah, Finax SHMH. Wow, panjang gelarnya. Selamat siang, Dokter Caroline. Selamat siang, Kang Hadi, Dokter Hadi. Lama nggak jumpa di darat ya. Nggih. Terima kasih undangannya. Besok ke Mataram berangkat kapan? Saya berangkat Rabu karena hari Oh, ini Rabu masih ya. selesaikan Sama. pelayanan. Ya, sama-sama saya. Berarti. Baik, eh, teman-teman, kali ini Kang Hadi eh, berbincang dengan calon daripada yang akan mengomandani etik dokter nih. Eh, Calon ketua Majelis Kode Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. eh Dokter Caroline ini adalah lulusan Airlangga tahun 2002 ya, dokter. Oke. Ya, betul Kang Hadi. Mengambil bedah di Airlangga juga, tapi yang uniknya ini beliau adalah lulus juga 2017 dari Fakultas Hukum Merdeka Malang, juga Magister Hukum Kesehatan dari Hang Tuah Surabaya, doktor ilmu hukumnya juga dari Airlangga. Banyak ini sertifikat-sertifikat yang dipunyai dari mediator, bioetik, dan juga anggota pendidikan khusus profesi advokat, praktisi hukum hubungan industrial, sertifikasi perancang kontrak, pelatihan tingkat keterampilan dasar instruksional ya, PKRT 2024, juga tenaga pelatih kesehatan. Wow, cukup banyak. Nah, di organisasinya tentu beliau bukan orang yang baru memasuki ID, uh, tentu udah cukup panjang walaupun masih muda nih saya kelihatannya. Biro Hukum Pembelaan dan Perlindungan Anggota Pengurus Besar ID ya di 2002-2025, di mana divisi pembinaan dan perlindungan anggota, divisi advokasi regulasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah Ikatan Dokter Indonesia Jawa Timur, juga divisi kemahkamaan MKIKID cabang Malang Raya, dan sekretaris Dewan Etik PP PABI, Persatuan Ahli Bedah Indonesia, juga koordinator seksi advokasi dan hukum PABI, wakil ketua MHKI cabang Malang. Wow, jabatannya cukup nih, lumayan mumpuni. Baik, Dok, mungkin kita akan berbincang-bincang selama beberapa saat ke depan. Kira-kira ya kalau beberapa calon ini memotivasi untuk mencalonkan diri atau dicalonkan. Nah, ini penting buat kita. Di samping juga bercerita sedikit lah latar belakang yang mungkin tadi belum saya sebutkan dari Dokter Carolina. Silakan, Dok. Terima kasih Kang Hadi atas kesempatannya ya. Sebenarnya
saya tertarik untuk mengikuti seleksi calon MKEK Ya, itu di saat-saat terakhir. Karena hmm. jujur aja saya masih gamang. Karena selama Nah, ini saya melihat eh, MKEK itu lebih banyak biasanya dikomandani dan digawangi oleh para senior-senior saya. Jadi sebenarnya saya agak ada gamangnya juga apakah saya mampu dan layak. Tapi sebenarnya karena melihat apa ya, melihat situasi saat ini yang kita sama-sama tahu eh, etik itu kan ya saat ini jujur aja kita tahu seperti dicampur adukkan etik dan disiplin kita tahu sama-sama seperti dicampur adukkan. betul. Kemudian dengan organisasi profesi yang tidak diatur secara jelas, itu mungkin bagi beberapa sejawat, entah itu yang mohon maaf yang senior maupun yang muda, itu seperti apa sih artinya etik? Hmm, Nah, itu yang membuat saya akhirnya termotivasi untuk oke lah, meskipun saya merasa mungkin pengalaman saya yang masih terbatas di bidang etik, dan organisasi mungkin. Tapi saya memberanikan diri untuk berkecimpung di situ karena saya merasa sebenarnya tanpa menjadi bagian yang memperjuangkan sendiri itu tentunya akan sulit kalau kita ingin merubah sesuatu atau membuat sesuatu yang ya harapannya menjadi lebih baik. Jadi sebenarnya motivasi saya yang paling utama saya itu ingin ingin mengajak dan menunjukkan ke teman-teman ya sejawat yang muda. Nggak tahu ya Kang Hadi kalau dibilang muda itu ukurannya berapa? Apakah 50 ke bawah ataukah 40 ke bawah atau mungkin teman-teman adik-adik dokter yang baru lulus. Saya nggak tahu juga ukurannya seperti apa. Tapi hmm, ada pandangan, kalau masih 50 ke bawah, kebetulan saat ini saya berusia 48 tahun. Jadi kalau 50 ke bawah mungkin dianggap terlalu muda ya, untuk sok tahu tentang etik. Tapi bagi saya itu justru saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin generasinya ya saya atau mungkin di bawah saya, yuk kita sama-sama peduli tentang etik. Karena tidak kita pungkiri, sekarang itu kan kita takutnya biasanya kalau udah kena sanksi disiplin, sanksi hukum itu kita takut. Tapi kita tanpa sadar, eh, biasanya memang berawal dari etik. Cuman sayangnya karena etik ini nggak ada sanksi mungkin ya. Jadi akhirnya ya udahlah apa sih etik itu? Mending kalau tahu tapi diabaikan. Kadang nggak tahu etik itu isinya apa itu kadang-kadang nggak tahu. Itu yang membuat keprihatinan saya. Nah, mungkin mengajak teman-teman itu untuk lebih menyadari, ya kadang-kadang kita tidak mungkiri, etik itu bisa dilanggar oleh siapa saja, oleh generasi manapun. Tapi kadang-kadang masih ada anggapan, oh kalau ya yang usia generasi muda, mungkin 30 sampai 50 tahun, dalam tanda kutip masih apa ya, pikirannya tuh dalam tanda kutip duniawi, jadi nggak terpikir untuk etik. Nah, disitulah sebenarnya saya tergerak untuk memantapkan diri di tanggal 31 Januari jam 10 malam, akhirnya saya oke lah, mendapat. saya akan mendaftar ikut seleksi. Nah, kemudian ternyata saya dipanggil oleh Pansel untuk diwawancara. Itu dok sejarahnya. Dokter Caroline bahwa latar belakang mungkin kenapa saya adakan podcast ini itu adil bagi semua calon. Saya mendapatkannya dari panitia ya. Tapi panitia itu tidak mengarahkan saya harus begini, harus begini. Tapi ini inisiatif saya yang memang kadung terjun ke dalam informasi ya. Nah, ini tidak banyak orang yang menekuni hal-hal seperti saya bukan membanggakan diri saya, tetapi seyogianya bukan juga untuk mempromosikan salah satu, tapi kalau empat-empatnya kalau perlu saya promosikan betul-betul. Bukan untuk menang dan kalah, tetapi mungkin ini menjadi bahan pertimbangan bagaimana nanti eh, seorang calon ketua MKK itu layak untuk mendapat amanah. Bahkan begini, saya dulu dan bahkan tadi pun beberapa calon mengatakan bahwa orang yang mencalonkan
untuk mengurus etik adalah orang yang agak, maaf tanda kutip, agak gendeng. Udah nanti juga akan dimusuhi banyak dokter ketika dia keputusannya dianggap bermasalah. Ya, namanya keputusan di pengadilan manapun, misalnya juga pengadilan etik itu pasti nggak banyak diterima ya. Pasti banyak yang membela. Nah, ini yang harus sama-sama. Nah, Dokter Caroline, kalau melihat ini dari antara calon, Anda yang paling eh, dibilang muda ya, mendekati lah. Yang penting itu matang, ya kan? Dari pengalaman, dari cita-cita, itu juga ada yang harus kita pertimbangkan. Nah, kalau melihat situasi yang sekarang ini, eh, sejak lahirnya Omnibus Law Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023, tentu peran ID eh, di undang-undang tidak ada lagi. Artinya kan kita bisa sama-sama tahu SIP aja, STR, SIP itu sudah tidak memerlukan rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia. Tapi tetap mungkin di beberapa daerah eh, ketika ada permasalahan etik, ya tentu kita mengurusi anggota kita sekarang. Nah, kita lihat ini anggota kita atau bukan. Nah, karena di undang-undangnya sendiri itu dimungkinkan multibar ya. Uh, Organisasi boleh membentuk organisasi profesinya. Berarti kan itu pengertiannya kemungkinan agak lebih banyak ya. Ya, kecuali disebutkan harus satu. Nah ini kan tidak. Nah sudah terbukti kita ada yang membentuk, tapi itu mungkin yang sangat dekat juga dengan pemerintah. Kalau sekarang ini kita agak sedikit agak jauh nih. Jadi pertanyaannya mungkin yang paling bisa ingin menggali pemikiran daripada Dokter Caroline, bagaimana menghadapi situasi khususnya kalau bilang pemerintah di breakdown Kemenkes yang tidak selalu melibatkan Ikatan Dokter Indonesia sekarang. Bagaimana pendapat Dokter Caroline? Iya dok, sebenarnya memang di satu sisi ya kita mungkin kalau mau bilang sedih, kecewa, iya iya ya dok ya. Apalagi kita, eh, saya sendiri misalnya sejak lulus dari dokter tahun 2002 sampai saat ini kan menjadi anggota ID ya dok ya lebih dari 20 tahun. Tiba-tiba seperti ya mungkin oleh pemerintah nggak dianggap lagi itu kan kecewa juga mungkin ada. Hmm. Tapi bagaimanapun kita tetap harus introspeksi ke dalam juga. Artinya apa sih yang sudah kita lakukan? Nah, Hmm. maka selama ini kita sudah cukup banyak melakukan. Saya tahu IDI sudah sangat banyak melakukan untuk pemerintah, untuk masyarakat, untuk anggotanya, yang secara tidak langsung tentunya untuk pemerintah. Tapi namanya kita introspeksi, bertransformasi, berevolusi mungkin itu tidak ada hentinya. Ya. Nah, di satu sisi, dengan adanya undang-undang itu, dengan sepertinya tidak dianggap, mungkin kalau kita bisa kasarnya, kayaknya ID nggak dianggap lagi. Disitulah justru kita mungkin harus membuktikan. Karena kayak di masyarakat ya, misalnya di masyarakat itu masyarakat masih menganggap dokter itu identik dengan ID sebenarnya, dok. Betul. Kalau saya tanya dengan teman-teman gitu taunya, ID, teman-teman saya yang awam ya, yang bukan dokter, yang tidak tahu carut marutnya di dalam organisasi apa namanya setelah undang-undang itu seperti apa. Orang mesti berpendapat dokter adalah ID, identiknya seperti itu. Artinya Betul. kalau kita lihat dari luar lingkup yang lebih kecil etik, kalaupun ada dokter yang melanggar etik, itu identik dengan anggota ID yang melanggar etik. Entah itu dia anggota ID atau bukan. Nah, justru lah di situ maksud saya kita sendiri yang harus mencari cara, bukan harus segala sesuatu tuh harus dengan kontroversi. Hmm. Mungkin kita juga harus mulai memikirkan bagaimana kita berkolaborasi. Berkolaborasi mungkin dengan lebih dengan masyarakat, artinya pasien-pasien yang kita layani sehari-hari, dengan stakeholder yang ada. Sebenarnya itu misi yang ada dalam hati saya itu gimana sih kita kayak misalnya kita menghadapi suatu tembok
gimana kita tuh mungkin naik tangga atau lewat terowongan. Nggak harus kita harus mecahin batu tembok itu yang mungkin nggak bisa kita pecahkan. Itu sebenarnya misi saya bagaimana kita berkolaborasi sehingga kita bisa membuktikan ini loh ide yang meskipun sekarang tidak menjadi satu-satunya, tapi tetap bisa menjadi ya yang terbaik dan bisa baik untuk masyarakat, baik untuk anggota, bahkan mungkin nantinya kalau kita bisa menunjukkan, kan bukan tidak mungkin, kita akhirnya bisa konsepnya menjadi bermitra kembali. Ya selama ini kita memang bermitra dengan pemerintah, tapi dengan perkembangan dinamika yang ada saat ini, kan kita tidak ada salahnya kita mencari cara lagi untuk bermitra, bermitra yang lebih ke arah yang lebih baik gitu, Dok. Jadi kalau pandangan dokter ke depannya ini, ketika melihat ada seorang dokter ya, itu bisa dia sebagai anggota ID atau anggota organisasi lain, atau dia tidak beranggota. Nah, kan tidak keharusan, Ya, dok. Dok. Ya, itu kan akibat implikasi daripada undang-undang. Ya, walaupun sudah ada uji formilnya, nah ini juga sedang dilakukan juga uji material ya. Lalu kalau menurut bagaimana Dokter Karolin melihat etika kedokteran dan juga melihat penerapannya nanti ketika organisasi ini menjadi tidak single bar lagi, menjadi multi bar. Karena saya melihat eh, mungkin di dunia dokter sebagai seorang advokat juga ya, udah jadi bagaimana melihatnya karena ya saya tidak membandingkan ya dok kejadian yang baru baru ini ada anggota advokat ya yang bahkan sebelum-sebelumnya sudah banyak yang melanggar tentu dikeluarkan di satu organisasi profesi advokat sini ya bergabung ke anggota profesi advokat yang lain. Nah ini kan justru eh, buat seorang dokter ini agak sedikit aneh ya. Eh, Ketika kita, jadi dia tidak akan pernah eh, terdeteksi tentang etikanya karena pemerintah kan ranahnya hanya disiplin dan disiplin pun harus dibantu dengan organisasi profesi. Kalau sekarang kan pilihannya di mana sesenami yang jadi pansel aja panitia pemerintah langsung ya. Nah ini saya nggak tahu motivasinya apa. Tapi ketika ini menjadi multibar, organisasi profesi ini, yang juga belum tentu ini sejajar dengan ID yang sudah cukup tua ya, organisasinya hampir seumur Republik ini. Bagaimana pandangan Dokter Karolin ketika organisasi ini betul-betul multibar, bahkan bisa sampai lebih daripada dua yang seperti sekarang ini. Silakan Dokter Karolin. Iya dok, mungkin saya tidak ingin membandingkan dengan organisasi yang lain ya dok ya. Oke, Artinya oke. organisasi yang sampai multibar ya mungkin kita lihat sendiri siapa dan bagaimana pada akhirnya. Kita tidak ingin organisasi kita sebagai dokter itu sampai menjadi seperti itu. Tapi yang disampaikan Dokter Hadi tadi ngeri juga ya dok ya kalau sampai dari satu profesi dianggap melanggar kemudian berpindah ke organisasi yang lain. Artinya nanti ke depannya tidak akan ada lagi dokter yang melanggar etik. Ya Hmm, kan dok, akhirnya pindah di sini. Oh di sini kalau ikut saya jadi nggak melanggar. Nah itu sebenarnya iya. ngerinya kita di situ. Nah itu sebenarnya yang harusnya kita berani dan mudah-mudahan terwujud melaksanakan ya kode etiknya itu usahakan satu. Mungkin untuk sementara kita tidak bisa memaksakan organisasinya hanya satu. Iya. Karena ya bagaimanapun juga ya undang-undang sebagai yang tertinggi dia menyatakan bisa mengarah ke multibar. Tapi sebenarnya kita masih ada ruang bagaimana kita mengusahakan kode etiknya dan penegakannya bahkan mungkin apa ya pelaksanaannya nanti ya bersumbernya itu pada satu. Hmm. Menarik tadi kalau nanti dokter itu bisa menjadi anggota ID, bisa menjadi anggota OP yang lain,
Iya. bisa tidak menjadi anggota mana-mana. Nah, kalau nggak jadi anggota mana-mana, lalu kontrolnya seperti apa? Secara sekarang pengurusan STR dan SIP sudah tanpa batas lagi. Nah, dari tiga itu mungkin kita juga harus, kalau yang sudah menjadi anggota ID, yang setia menjadi anggota ID, bagaimana kita harus bisa mempertahankan teman-teman sejawat kita itu, kita juga harus bisa berbuat untuk anggota supaya tetap cinta dan tetap bertahan untuk ID. Sedangkan untuk yang bukan anggota ID, ya mungkin mereka pernah menjadi anggota ID. Pastinya kalau saya rasa. Pasti, ya. Pastinya. Nah, kenapa mereka berpindah? Sekali lagi kita harus introspeksi juga. Kenapa mereka berpindah? Mungkin ada Mhm. hal-hal yang mereka mungkin kurang puas. Nah, itu yang kita bisa perbaiki sehingga kalau di Jawa itu istilahnya balik coaching ya, Dok ya. Nah, Nah, iya. balik coaching kita terima meskipun nantinya dengan ya dengan persyaratan ya nggak tiba-tiba kalau kayak ABG itu CLBK kamu boleh dong balik sama saya tapi ada syaratnya. Nah, dan yang Harapnya ketiga tambah ya. tambah gitu ya. Dan Betul. dan yang ketiga kalau yang belum menjadi anggota. Nah, bagaimana kita bisa merangkul? Itu Hmm. mungkin masih ada celah di situ. Salah satu misi saya juga masih melihat etik ini, MKEK ya, Mhm. hal ini konteksnya MKEK. Apakah sudah cukup melakukan pendekatan ke teman-teman kita generasi muda? Bukan Mhm. saya merasa sok tua, tapi Ya. artinya ya generasi muda itu bagaimana sih pemahaman mereka tentang ID, tentang MKEK? Adik-adik yang masih FK. Hmm. Kebetulan saya juga di rumah sakit di tempat saya itu untuk praktek koas. Nah, Hmm. kalau saya ngobrol-ngobrol sama mereka, sejauh mana sih pandangan mereka tentang ide? Mereka mungkin nggak paham. Tentang MKEK apalagi. Nggak paham mereka sama sekali tentang MKEK. Tentang etik, saya nanya, kalian dapat nggak pelajaran etik? Dapat semester 1. Isinya apa? Cuma nunduk, senyum-senyum. Nah, artinya apa? Kita harus masuk ke situ. Iya. Supaya mereka merasa terangkul. Oh, di ID itu MKEK-nya seperti ini. Itu dok. Lebih aman, lebih mengayomi dan lebih meluruskan jalan kita nanti peta jalan ya bagi Iya seorang dok, dokter supaya itu penting. selamat juga ya dok ya. Kebelakangnya kan dokter selamat, pasien selamat ya dok. Iya betul. Ketuanya juga selamat ntar habis ini. Dokter Caroline, nah tadi sudah terbersit cita-citaan Dokter Caroline yang kalau dibilang dari sisi calon selama ini ya atau yang sudah jadi itu Dokter Caroline yang tergolong sangat muda ya di bawah 50 tahun tapi saya tidak ingin masuk ke situ tapi yang paling penting mungkin apa yang akan Anda persiapkan ketika nanti dapat amanah ya dapat amanah menjadi ketua MKK karena begini menurut saya eh, kelancaran dari sebuah praktek kedokteran itu memang etik itu yang paling utama. Kalau ada istilah begini dok, etik itu seluas samudra, disiplin maupun regulasi ya hukum itu perahunya. Nah mungkin kalau etiknya ini nanti yang saya katakan tadi ada tiga klasifikasi dokter ya. Saat ini bisa jadi anggota ID, bukan anggota ID beralih ke anggota ID organisasi yang lain atau yang memang tidak memerlukan organisasi apa. Nah, ini yang harus menjadi daya tarik dokter untuk memimpin ini. Karena biar bagaimanapun yang kita punya, harta kita yang utama adalah etika. Gimana dok, upaya selain memperkenalkan kepada generasi muda bentuknya bagaimana ketika nanti dokter terpilih. Kalaupun, mohon maaf, tidak terpilih pun dokter bersedia membantu eh, ketua terpilih nanti, tinggal tergantung ketua. Tapi mungkin ini buah pikiran eh, ini yang harus terbuka buat kita semua. Kita kan kalaupun ini bukan mencari jabatan, tetapi
ketika saya menjadi yang utama, kami bisa menggerakkan semuanya eh, ide-ide kita generasi kepada generasi muda. Silakan dok. Ya dok, jadi seandainya eh, saya mendapatkan amanah untuk kepercayaan dan amanah ya untuk memimpin FKIK. Tentunya yang pertama saya pasti akan belajar dari senior-senior, itu pasti. Amin. Karena saya menyadari dengan kapasitas yang ya mungkin dari pengalaman dan hal-hal lain itu masih banyak orang-orang yang apa ya mempunyai kapasitas sangat bagus untuk memimpin suatu majelis etik. Cuman ya kita tahu alasannya mungkin banyak, mungkin karena kendala waktu dan lain-lain. Itu kadang-kadang bisa menghalangi. Jadi yang pasti saya tentunya akan belajar dengan siapa saja. Hmm. Karena dimanapun kita berada, kita dengan siapa saja, disitulah kita belajar. Dan tentunya ke senior-senior, menjadi kepada ketua-ketua yang terdahulu, kepada dosen-dosen saya, kepada guru-guru saya, pasti akan saya tanya. Karena etik itu selalu berevolusi. Tetapi Hmm. bukan sesuatu yang tetap. Tapi kan kita tidak ada salahnya. Kita mempelajari etik yang sudah ada dulu, kita sesuaikan dengan yang ada sekarang, kita kembangkan. Pada intinya seperti itu. Mengenai bagaimana saya mewujudkan, misalnya saya punya impian-impian apa di bidang etik ini, kemudian mempunyai misi-misi untuk mewujudkan eh, etik ini bisa dilaksanakan oleh dokter. Tentunya saya kembali lagi, saya akan mengusahakan kolaborasi dengan siapa saja, baik internal maupun eksternal. Ya. Internal artinya ya kita harus di dalam dulu, bagaimanapun kita harus di dalam dulu. Hmm. Bagaimana menjaga soliditas kita. Hmm. Jangan sampai terus karena ada perpecahan, mungkin ya mohon maaf ada like and dislike dimanapun ya dok ya. Kita kerjakan Betul. juga kadang-kadang like and dislike. Di Ya. sekolah mungkin ada like and dislike. Itu bagaimana kita hilangkan, bagaimana kita bisa solid, tujuan kita itu sama. Meskipun kita saat ini mungkin dikecilkan, justru dengan seperti dikecilkan itu kita harus ada semangat kalau kita bersatu, kalau kita solid, mungkin kita akan bisa mewujudkan. Itu yang pertama. Kemudian kolaborasi yang kedua tentunya kita keluar. Kita Ya. nggak bisa menutup diri bahwa mungkin ada yang merasa kita nggak boleh merasa saya yang paling hebat. Hmm. Itu biasanya awal-awal kita merasa paling hebat itu adalah awal-awal dari suatu kehancuran. Jadi Betul. kita harus berkolaborasi dengan semua yang ada di luar. Siapapun itu. Stakeholder kesehatan kah, lembaga pendidikan, mungkin bahkan yang paling penting mungkin kita bermitra dengan pemerintah. Karena tanpa bermitra dengan siapa-siapa, apapun misi kita, apapun program kita, itu akan sulit kita wujudkan. Betul. Kolaborasi. Ya dok, kolaborasi. Yang saya lihat mungkin kadang-kadang ya di bidang apapun ya, begitu eh, merasa paling kuat, paling hebat, kemudian kita lupa untuk berkolaborasi. Itu yang seringkali menjadi akhirnya kolaborasi itu kurang, konsolidasi internal kurang, itu yang membuat ya justru kejatuhan itu sendiri. Ya mudah-mudahan sih bisa bisa dengan kolaborasi itu harapan saya sebenarnya dok, saya punya prinsip gini, tidak ada dokter yang baik tanpa sistem yang baik. Betul. Artinya kalau mau kita punya tekad sebaik apapun, kadang-kadang kalau kondisi yang membuat kita sistem yang kurang bagus, itu tanpa sadar kita mungkin tertarik ke arah yang kurang baik, ikut arus ke arah yang kurang baik. Nah, dengan kolaborasi itu saya berharap sistem yang ada itu mungkin bisa menjadi lebih baik. Ya. Dok, tentu nanti ada banyak eh, rintangan ya. Tetapi saya sebagai juga penggiat etik hukum ya, saya melihat bahwa eh, tadi dokter mengatakan itu sistem yang buruk akan membuat orang menjadi buruk ya. Tapi ini saya hanya membaca WhatsApp grup ya dok, bukan merupakan belum menjadi sebuah penelitian, mungkin opini beberapa orang. Jadi ketika kalau kita melihat sistem pelayanan kesehatan sekarang ini dengan
asuransi nasional, bentukan undang-undang yang dikelola oleh sebuah badan publik, itu dokter, saya melihat dari sisi dokternya banyak otonomi, eh, dokter itu banyak terkungkung atau terbatasi dengan pembiayaan kesehatan. Tentu ini nanti akan ya mengakibatkan daripada yang disebut dengan, yang tersalahkan adalah pelanggaran etik itu kepada dokter. Karena pulsa yang begitu terbatas, dia ingin melakukan A tapi dia tidak bisa, padahal dia tahu. Nah, ini yang menjadi masalah ke depannya. Gimana dokter memandang nanti ketika dokter terpilih menjadi komandan etik lah, saya tidak mengatakan harus yang paling tua, tapi orang yang menggerakkan bagaimana cara memberi, karena begini, MKK mungkin tidak melakukan apa ya, perintah, tapi merupakan satu fatwa. Tuh. Ini kan beberapa kali dari senior-senior kita ketika memberikan fatwa ya banyak kasus ya dok ya. Ada beberapa dari anggota kita juga. Dan ini kalau memberikan fatwa yang bikin menjadi kekuatan kita bahwa kita sudah melakukan etik yang benar, tapi karena sistem yang salah, itu pandangan dokter bagaimana dok ke depannya nanti? Silakan dok. Sebenarnya itu yang kedepannya kita takutkan ya dok ya. Mungkin bukan kedepannya ya dok. Sekarang pun itu sudah terjadi. Rantun, iya, iya, iya. Oke, oke. Kita Tapi ini, ini mungkin future-nya gimana dok? Apa ya yang dok, harus kalau dokter lakukan gitu dok? saat ini memang itu tadi kembali lagi karena sistem yang kurang, saya bilang Hmm, bukannya tidak baik, kita tidak bisa mengeneralisir itu betul. baik. Mungkin kurang baik, ada yang baik, artinya ada yang baik, ada yang tidak. Hmm, Kurang baik itu membuat dokter-dokter itu menjadi sesuatu menjadi substandar. betul. Padahal di satu sisi substandar itu jelas-jelas melanggar etik. Hmm, Nah, mungkin nantinya ke depan harus kita pikirkan bagaimana selain mungkin MKEK bisa memberikan masukan kepada organisasi profesi, rekomendasi, bisa berupa fatwa dan lain-lain, atau mungkin juga memberikan rekomendasi, yuk kita kembali lebih aktif mengadakan diskusi, lebih peduli. Saya lihat sekarang ini, ya jujur aja, kadang-kadang kita tidak peduli. Ya hmm, udahlah, kadang-kadang mungkin gini ya, kalau kita mau sebutnya asuransi ya dok ya, asuransi ya, pemerintah, dalam tanda betul. kutipnya asuransi pemerintah. Hmm. Mungkin masih ada yang nggak peduli, ah saya kan nggak ngerawat pasien asuransi tersebut, ngapain saya peduli? Wah, Nah, ini bahaya dok. nah itu itu kita coba untuk mengajak teman-teman itu untuk lebih peduli. Ya. Kalau semua peduli, semua solid, semua kompak, ya Hmm, kita harapannya ya kita boleh lah dok berharap berandai-andai kan boleh. Harapannya ke depannya akan ada perbaikan hmm, sehingga pelayanan itu menjadi tidak yang pulsanya terbatas tadi dok. hmm, Bukan berarti kita harus boros. Artinya kan hmm, kita juga lihat dulu mungkin ada yang berpendapat nanti dokternya jadi boros, pemeriksaan nggak perlu-perlu, jadi nggak beretika lagi, balik lagi nggak beretika. Tapi bagaimana kita bisa bisa mengatur itu? Pun nantinya misalnya tentang fatwa, kita juga bisa keluarkan misalnya fatwa itu, kalaupun itu sangat substandar, hmm, eh, selama itu tidak membahayakan pasien, mungkin standar itu yang harus disesuaikan juga. hmm, Kadang-kadang kan kita juga lihat daripada kita tidak merawat pasien sama sekali, selama itu tidak membahayakan pasien, untuk kepentingan pasien itu kan masih masih bisa disesuaikan. Bukan berarti substandar, ya udah substandar kita tidak kerjakan pasiennya, tidak operasi sama sekali. Pada prinsipnya tetap kita kembali ke konsep etik non malfeasance, beneficent, otonomi dan justice. Kita lihat lagi tidak merugikan pasien. Do no harm-nya itu tetap harus ada. yang penting dulu HAM juga ya, itu yang paling penting kita tekankan ke depannya, dan itu dilandasi dengan etik ya. Gitu.
Iya dok, dan dokter punya otonomi dok. Sebagai dokter kan kita juga punya otonomi ya dok ya. Kalau selama ini digembor-gemborkan kan pasien punya otonomi untuk memilih. Dokter kan punya otonomi. Kalau dokter merasa ini tidak layak dikerjakan. Ya, Kalau sampai semua dokter merasa itu tidak layak, masa ya pemerintah akhirnya masa pemegang dia kebijakan saja akan ya. diem aja. Saya Iya, rasa enggak dok, itu pasti tentu. Tapi bagaimana kita bisa menyuarakan dan kita bisa menunjukkan dan kembali lagi solid. Jangan satu merasa, oh saya bisa kok ngerjakan dengan gini. Nah itu kadang-kadang jujur aja yang terjadi kadang-kadang seperti itu dok. betul. Ya. Tiap dokter di mana dia berhimpun di sebuah vaskes itu tentu berbeda-beda ya, dok ya. Ya, dok. Itulah. Dok, ketika nanti ya saya yang sangat saya khawatirkan juga ketika eh, bagaimana lah caranya dokter nanti menggerakkan pemilihan pengurus ya. Tentu yang akan membantu kita di MKEK PBID. Dan jangan lupa dok, ini juga MKEK kan keputusannya ini ada di wilayah maupun cabang. Nah, masing-masing tingkatannya adalah di Ortalanya. Kebanyakan orang yang menjadi pengurus MKEK itu adalah ya karena dia lebih senior, lebih tua, bahkan tidak mengerti etika pun terpilih. Ya. Nah, ke depan ini karena PBID itu dari struktur organisasinya, ya, majelis itu ada di samping bukan di bawah. Ya, walaupun memang kita satu ID ya. Nah, ini bagaimana menurut dokter nanti ketika mau membentuk pengurus, juga mengarahkan pengurus di wilayah maupun cabang yang saya sangat suka dengan pembukaan dokter di awal perbincangan kita, bagaimana eh, generasi muda bahkan yang tua pun banyak yang sudah me- tidak mengerti tentang etika ya. Nah ini padahal etika itu menjadi sesuatu yang paling utama, bukan berarti yang lain itu tidak. Karena memang keluasan daripada etika itu sangat penting. Kalau mungkin saya boleh bilang ini masyarakat awam itu adab adalah yang paling utama. Agama manapun mengajarkan seperti itu. Nah, mungkin nanti dokter bisa memberi pencerahan bagaimana hubungannya dengan adab ya. Adab itu sesuatu yang tentu diharapkan sangat baik. Dokter itu baik. Dokter itu adalah kawan buat eh, apa? Bukan hanya ini ya dok. Sorry, saya berbicara bagaimana dokter itu secara keseluruhan. Walaupun tadi dokter mengatakan pokoknya kalau dia sebut dokter pasti dia adalah anggota ID. Yang giliran jeleknya itu yang repot dok. Tapi giliran bagusnya oke lah. Seperti itu ya. Nah gimana pandangan dokter nih membentuk pengurus terus sampai ke wilayah atau cabang? Silakan dok. Ya dok, mungkin sedikit dulu. Kalau memang kita sebenarnya nggak bisa melepaskan etik itu dari moral. Kalau moral kan kita tahu ya, kita pahami lah dari kita kecil. Sebenarnya kita dididik baik di sekolah, di rumah ya tentang moral itu. Saya yakin sebetulnya dokter-dokter itu kalau etika sendiri kan lebih ke ilmunya. Jadi kita harus paham filosofinya, paham keilmuannya. Tapi kemudian dengan paham moral itu pelan-pelan pun kita juga akan paham tentang etika itu. Artinya, saya yakin teman-teman dokter, sejawat dokter, mau senior, mau junior, itu moralnya itu ada, dok. Tinggal bagaimana kita membentuknya supaya lebih paham lagi tentang etik. Jadi, kalau ditanya membentuk pengurus, yaitu kita berandai-andai kita membentuk pengurus, tentunya saya akan membentuk pengurus itu dari berbagai lapisan. Karena kenapa saya membentuk pengurus dari berbagai lapisan? Dokter sendiri tadi sampaikan, biasanya kalau di wilayah, di cabang, dianggap senior lalu menjadi ketua Mereka. ketua MKEK. Nah, itu saya akan berusaha membentuknya dari berbagai lapisan. Kenapa?
eh, bukan bermaksud untuk membeda-bedakan generasi seperti apa. Tapi Betul. kadang-kadang, mohon maaf, pola berpikirnya itu mungkin agak ada berbedanya, Dok. Seperti saya sampaikan di awal tadi, masih ada anggapan kalau masih usianya 50 tahun ke bawah, itu mungkin pikirannya masih duniawi, lupa etiknya. Nah, bagaimana kita bisa cari pengurus-pengurus itu yang bisa menyelami itu juga? Ya Dia duniawinya masih kita, muda ya, ya walaupun dong? dia masih muda ya umurnya ya. Iya, Walaupun usia berapa? dokter itu masih muda umurnya ya, sebetulnya tidak tertutup kemungkinan bisa menjadi pengurus MKEK ya dok ya. Ya, ya itu, ya betullah dok. Amin lah nanti ke depannya. Tapi untuk saat ini saya menjadi pengurus MKEK di cabang Malang. Hmm. Dan di Dewan Etik saya menjadi sekretaris TP Hmm. PABI di Dewan Ya. Etik. Waktu itu memang sempat ada anggapan mungkin paling muda dok. Saya di Dewan Etik itu paling muda juga jadi sekretaris. Iya ini paling muda ini. Tapi saya salut dengan senior-senior saya tetap dikasih kesempatan untuk memberikan masukan. Masukan-masukan saya tetap didengarkan, dipertimbangkan. Nah, itulah yang nantinya kalau misalnya terbentuk pengurus di tingkat manapun, itu yang kita harus terapkan. Hmm. Senior-senior kita banyak yang baik-baik, yang bisa memberikan teladan, Dok. Jadi selama ini bagaimana pendapatnya? Dan itu di diperhatikan gitu, Dok. Nah, kita harus bisa seperti itu. Artinya semua lapisan, semua generasi itu bisa memahami etik. Dan justru kita harus 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 mengajak semua generasi itu supaya punya apa? Punya pandangan yang berbeda-beda. Tentunya kayak saya dengan anak saya yang Gen apa ya? Gen Z ya, Dok ya. Ya Itu pola benar. pikirannya sudah berbeda. Iya Saya dengan senior saya usia 70 tahun. Saya dengan junior saya, adik-adik koas saya, internship saya usia 20 tahun. Itu sangat berbeda pandangannya, Dok. Tapi bagaimana kita bisa menyelaraskan sesuai dengan dinamika apa ya, perubahan zaman itu, Dok ya. Bukan mengubah etiknya secara fundamentalnya, tapi menyesuaikan dengan kondisinya, Dok. betul. Termasuk nanti ya itu sosialisasi. Selama ini kita selalu dengar bagaimana penegaan-penegaan etik. Kadang-kadang saya bertanya dalam hati, kita ngomong penegaan, sudah sampai mana kita sosialisasi ke wilayah Betul. dan cabang? Yang masih kurang di situ malah ya dok ya. Iya dok, jangan 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 kita ngomong penegaan. Ada lagi yang bilang sanksi. Ya meskipun ada yang bilang sanksi nggak sesuai dengan etik penegaan lah, tapi sosialisasinya sudah sampai di mana? Ini Apakah yang misalnya, menjadi program dokter nih ya yang saya rasa juga calon yang lain nih. Cuman begini dong, maaf saya potong ya dong. ya dok, Tentu ke depan organisasi Ikatan Dokter Indonesia itu adalah kita tahu sama-sama tahu nirlaba ya, tapi peranannya sangat besar. Kalau saya membaca dan melihat sejarahnya ya dari ini, itu banyak kontribusi untuk bangsa. Tapi jujur dok, kita ini sebelum 2024 itu juga keuangan merat-merat, tapi karyanya besar. Ya, setelah masuk 2024 sampai 2023 itu kita bergantung sekali dengan iuran ID karena kalau saya salah mohon maaf di Profut oleh keterikatan uh, SIP STR itu kepada ID. Padahal itu hanya untuk membayar juga iurannya saja. Sampai-sampai pemerintah sendiri itu sangat gegap gempita bahwa kita itu menyusahkan daripada anggotanya. Padahal itu juga ketika anggota itu terjadi merugikan masyarakat atau anggota dirugikan masyarakat, kita paling depan untuk membelanya ya dok ya. Mungkin ada BHP 2A, nanti juga dibantu etik ya. Terkadang secara disclaimer sebetulnya keputusan etik itu sidang etik itu tidak boleh dijadikan apa dok bukti di pendapatnya di pengadilan ya karena memang ya dok. kita independensinya. Tapi saya nggak tahu ke depan ini bagaimana.
Sekarang ini masalah perubahan MKDKI aja sudah berubah ya menjadi MDP ya. Dan itu Iya, juga banyaklah diskusi yang kita khawatirkan. Nah dok, nanti ini eh, ke depannya apa yang bisa dokter pesankan kepada tentu berbagai kalangan nih, imbauan. Karena mungkin kita tidak bisa memaksakan, hanya mencita-citakan. Tentu imbauan ini kepada generasi muda, ya dokter ya, ini karena kita lingkupnya dokter, dan juga bagaimana pada generasi yang setelah menjadi dokter, atau nanti kepada yang lebih di atas kita, senior kita, agar mendukung ini dan juga kepada PBID. Apa yang bisa dokter pesankan dan harapkan dari dokter sudah berani mencalonkan mengurusi MKK pusat ini? Silakan dok. iya dok. Tadi dokter sedikit sampaikan tentang iuran ya. Itu memang sekarang jadi ketakutan Iya, semua ya dok. betul. Nggak bisa Karena begini dipungkiri. dok, kalau sebuah organisasi tanpa ini bukan saya mengatakan tidak serius, kita ini altruism dok. Jangan saya aja aktif di sana ke sini ini lebih banyak menguras juga dok kantong sendiri dok. Ya paham sih Gimana dok. dok? Hmm, Tapi kan organisasi tanpa ada sumber dayanya tentunya juga tidak bisa beroperasional ya kan dok minimal ya. ya, iya betul, Nggak betul. bisa optimal. Jadi sebenarnya apa yang saya harapkan ke depannya tentunya kita kita inginnya tetap ID itu tetap jaya. Amin. Kalaupun kalaupun seperti dengan undang-undang yang sekarang, ID mungkin tidak bisa menjadi satu-satunya. Hmm. Tapi kan bukan bukan berarti tidak boleh menjadi yang terbaik. Boleh dong, Iya, harus bisa menjadi yang terbaik. mantap harus begitu dok. Harus bisa menjadi yang terbaik. Tapi Iya, bagaimana caranya? Kita nggak bisa cuma ngomong ide yang terbaik. Nggak bisa. iya. Hanya ide yang terbaik. Nggak bisa. Punya Semua itu mesti usaha berusaha. dok harusnya ya. Terus berusaha. Dan Itu kita itu butuh bukti. Semua orang itu butuh bukti. Masyarakat mungkin butuh bukti. Teman-teman sejawat kita, mau yang junior, maupun yang sama, maupun senior, butuh bukti. Apa sih yang sudah dilakukan? betul. Nah, dan tentunya eh, akhirnya kita bisa memberikan bukti juga ke pemerintah juga. Ini loh, ide Ini yang meskipun sekarang tidak menjadi satu-satunya, tapi ide tetap bisa menjadi yang terbaik. Paling berdaya guna baik untuk masyarakat tentunya dan untuk anggota-anggotanya. Itu kita sendiri yang harus bisa membuktikan. betul. Dok, eh, saya banyak grup WA grup ya. Terus juga dari pandangan masyarakat juga ini. Karena saya kan mengelola channel nih dok. Channel Kang Hadi ini sudah membuka apa pola pikir yang eh, saya punya selama ini yang mungkin menjurusnya eh, ke depan. Tapi kok setelah saya mengelola channel ini juga banyak cabang penglihatan yang bisa saya lihat ya, terutama tentang dokter. Nah, bagaimana ini dok? Tentu pemerintah eh, ada pandangan pemerintah pusat aja ini, terutama Kemenkes yang agak sedikit punya pandangan yang berbeda. Padahal eh, terusan daripada Kementerian Kesehatan itu ada dinas. Ya tahu dok, dulu Kanwil ya, kalau sekarang cukup dinas kesehatan di kabupaten kota itu masih memanggil turut serta kita ini dok. Nah, kalau ya ada sih beberapa ya sehingga sampai terjadilah keluar SE Kemenkes bahwa sudah tidak perlu lagi. Nah, padahal di bawah ini kalau saya melihat masih banyak memerlukan pandangan-pandangan
ketika dokter itu bermasalah. Padahal sekarang itu dokter bisa aja berkilah, saya bukan anggota lagi, tapi buktinya mana? Atau nanti diberikan pernyataan, silahkan Anda membuat satu pernyataan kalau Anda memang bukan anggota kami lagi. Terus kedua, kalau mau CLBK ya apa ya dok, tadi harus ada tambah syarat lagi nanti. Nah, pandangan dokter nih gimana dok? Di daerah itu sebetulnya masih butuh kok dok pandangan Ikatan Dokter Indonesia. Tapi saya melihat kok kayaknya pusat nih yang masih belum bahkan agak sedikit menutup diri untuk Ikatan Dokter Indonesia. Kalau secara etisnya bagaimana dok? Pandangan dokter. Ini dari pola pikir bagaimana karena yang kita punya ini kan etik nih dok, bagian daripada kita masuk ya sampai dihilangkan betul gitu dok. Bagaimana dok? Iya dok, kalau dari saya ya dok ya sebenarnya kita mengubah itu tidak harus selalu apa ya apa namanya berambisi mungkin ya berambisi tingkat pusat aja. Apa Hmm. salahnya sih kita juga dari daerah juga mempertahankan itu, mempertahankan apa yang sudah terjadi di daerah misalnya dari dinas tetap minta pertimbangan ID. Nah, Ini. disitulah kita bisa masuk. Tolong dong, kalau tentang administrasinya silakan dari dinas. Tapi Iya. tentang pengawasan etiknya, tentang pembinaan etiknya, boleh dong kita kolaborasi dengan ID. Nah, itu kita kan bisa mulai dari situ. Hmm. Kalaupun dari yang daerah-daerah itu, kalau tidak bisa kita bilang daerah itu sebagai hal yang kecil, kita bisa mulai dari situ. Meskipun yang di atas di pusatnya belum sampai ke situ, tapi nggak ada salahnya kita mulai dari yang kecil-kecil, akhirnya akan menjadi kebiasaan bahwa di daerah-daerah ini seperti ini akan diikuti oleh daerah-daerah lain. Dan daerah-daerah yang sudah berhasil melaksanakan itu bisa share ke tempat-tempat lain. Saya kerjasama saya dengan dinas di saya, caranya seperti ini. Itu Hmm. mungkin yang kita juga juga kurang untuk saling Hmm. share itu. Iya. Kemudian hal lain adalah kita juga nggak nutup ya dok ya dulunya dengan adanya rekomendasi itu ya mohon maaf kadang-kadang disalahgunakan. Nah pertanyaannya adalah berani nggak kita menegur anggota yang seperti itu? Hmm. Itu juga butuh keberanian. Supaya apa? Supaya kita tidak ditinggalkan oleh dinas, supaya kita tidak ditinggalkan oleh teman-teman sejawat kita. Betul. Nah saya lihatnya juga juga itu juga berani nggak juga kita misalnya menegur yang ya dalam Nah, tanda yang kutip. mengalami satu kekeliruan lah ya dok ya. Iya dok. Atau mungkin yang oknum Kekeliruan dianggap oleh etik. Betul. iya oleh masyarakat dianggap oknum itu. Berani nggak kita negur? Sampai mana kita berani negur? Hmm. Meskipun itu misalnya dokter yang mungkin ya maaf senior, berani nggak kita kita negur? Ya kita harus bisa buktikan dok. Kembali lagi mungkin kita harus buktikan, tapi ya ke dalam sendiri dok. Ya, Sebelum kita keluar kita harus bisa membuktikan di dalam sendiri ya. dulu dok. Nah, ini tugas berat buat penggiat nanti di Majelis Kode Etik Kedokteran. Kalau cara-cara Dokter Carolina yang akan ambil itu apa nih nanti ke depannya supaya kita juga berani kita menertibkan anggota-anggotanya. Selama ini udah beberapa ya kejadian bahkan membuat heboh, dianggap membuat heboh, tapi padahal juga MKK sudah menjalankan tugasnya dengan baik sebetulnya. Rule yang udah dilalui, cuman kan masyarakat ini melihat wah kejamnya ini tuh sampai segitunya ya. Nah itu yang juga menjadi masalah. Pandangan dokter bagaimana nih dok? Nanti Ya, keberanian, wah kita memang harus menggerakkan keberanian ini menegur itu, gitu loh. Silakan dok. selama ini kita belum masyarakat kita belum sadar bahwa yang dianggap betapa kejamnya dokter memberikan sanksi mungkin atau penegakan etik pada anggotanya itu justru untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat mungkin nggak Betul. sadar juga ya dok ya. Dianggap Perlindungan masyarakat dok. sebetulnya iya Ya untuk harus melindungi ada. masyarakat juga. Tapi masyarakat melihat dari sisi yang karena gembar-gembornya, oh yang disanksi seperti ini. Nah, Iya. itu yang membuat pandangan yang salah. Mantan ini malah. Iya iya iya.
itu memang kembali lagi mungkin ke sosialisasi tadi ya dok ya. Ya, Artinya itu kembali. eh, dari atas itu harus aktif sosialisasi. Mungkin saya nggak tahu apakah di semua cabang itu mempunyai MKEK atau tidak. Rata-rata semua mungkin sudah, Ya, Dok. ya, dok ya. Nah, tapi kalaupun punya, apakah benar-benar tahu Aktif, apa yang harus lakukan, dilakukan? betul. Wewenangnya apa? Harus melakukan apa? Kalau ada sesuatu harus bagaimana? Nggak terus berhenti di tengah-tengah atau Ya, ada campur tangan siapa seperti apa. Nah, itu mungkin yang harus benar-benar disosialisasikan. Tanpa itu ya kita nggak bisa, nggak mungkin, bagi saya sih nggak mungkin pusat itu bekerja sendiri. betul, Dok. Pasti Betul. harus ke wilayah, bahkan mungkin ke cabang. Ke Iya, cabang juga mungkin ke perhimpunan. Kadang-kadang kan kalau ada kasus, kayak misalnya saya bedah, kalau ada kasus etik, itu seringkali nggak langsung ke ID dok, nggak langsung ke iya, MKMK, tapi ke etik di perhimpunan. Nah, betul. bagaimana kita menjalin komunikasi, kita saling sharing ilmu. Yang tahu ya harus rajin dengan segala pengorbanannya memberikan pembekalan pada Hmm, yang sudah mendapat amanah untuk menjadi pimpinan di cabang, di wilayah, di perhimpunan, tetapi ya mungkin perlu tambahan tambahan bekal lagi itu harus harus secara aktif dong. betul. Wah, ini program yang sangat berat nih. Tapi kita memang tidak menuju ideal. Tetapi kalau tidak idealisme itu dimulai dari sekarang itu akan sulit juga ya dok ya, Iya, akan dok. amburadul ke depannya. Dan ini bukan hanya untuk kepentingan pemerintah dalam titik Kemenkes tidak, tetapi untuk kepentingan masyarakat. Mungkin yang harus kita sering bicarakan itu karena kita bersama masyarakat ya dok ya, bukan hanya Iya, bersama dengan pemerintah, tetapi ini masyarakat yang kita jaga. Dokter Caroline, ini sudah mendekati hampir 1 jam kita tanpa terasa, sama nggak dengan terasa ya dok. ya sama porsinya dengan calon-calon yang lain. Saya terakhir ini meminta Dokter Caroline bagaimana menjaga ketertiban karena kita akan besok ya bermuktamar. Silakan pesan-pesannya, Dok. Pesan di muktamar atau yang lain silakan dok kita mendengarkan. Ya, jadi untuk semua senior dan sejawat, mari kita bermuktamar dengan damai. Kalau saya mau ngomong dari sisi etik, bagaimana kita bisa menunjukkan etika kita sebagai dokter yang baik, itu Ya, salah satunya adalah kita bisa membuktikan bahwa muktamar kita itu bisa berjalan dengan damai, dengan baik. Tidak ada urusan ini kepentingan siapa, ini kepentingan siapa, tapi bagaimana kita bisa menjaga soliditas kita sebagai dokter di dalam ID, Ikatan Dokter Indonesia, yang tentunya akan bersama-sama berjuang, tidak hanya sekedar untuk kemajuan ID, tetapi tentunya untuk seluruh rakyat Indonesia, untuk kesehatan seluruh rakyat Indonesia, untuk kesejahteraan semua, tidak hanya dokter, tetapi tentunya kesehatan masyarakat. Mari kita bersama-sama bermuktamar dengan semangat, tapi menjaga batas-batasan etika dan melaksanakannya dengan damai untuk menghasilkan kesepakatan yang benar-benar berguna untuk semuanya. Itu dok. baik, amin. Ya, jadi pada prinsipnya protective the people ya, itu yang paling penting buat kita tugas sebagai dokter. Dokter itu ya harusnya baik untuk masyarakat. Ya, baik, Dokter Caroline. Kita sudahi perbincangan kita. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan untuk di muktamar nanti, baik dari keberangkatan sampai pulang kembali. Kita bertemu dengan teman-teman pengurus seluruh Indonesia dan kedepannya Dr. Caroline jangan segan-segan untuk menyapa eh, teman-teman dokter seluruh Indonesia. Nah, kita ada sarana eh, dengan YouTube itu bisa tersapa dengan baik. Saya akhiri.
Dr. Caroline, selamat siang, selamat bertugas kembali. Terima kasih, Dr. Terima Caroline. kasih, Ya, Bung Hadi. baik. Sehat selalu. Terima kasih. Saya